Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang terus memelihara kita sampai saat ini. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini saudara-saudara. Masih dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara-saudara, setiap orang biarlah kita cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Kemarin kita sudah melihat saudara-saudara mengapa kita perlu lambat memikirkan apa yang akan kita katakan, karena sekali kata-kata keluar dari mulut kita, saudara-saudara, sesungguhnya itu tidak bisa ditarik. Kita bisa meminta maaf kepada orang yang tersakiti karena perkataan kita, tetapi sesungguhnya kata-kata itu sendiri tidak bisa dihapus, tidak bisa ditarik, saudara-saudara. Itu sebabnya firman Tuhan berkata supaya kita lambat untuk berkata-kata, supaya perkataan kita tidak menyakiti orang lain, bahkan juga tidak menyusahkan diri kita sendiri. Mari kita lihat saudara-saudara, di dalam kitab Mazmur pasal yang keempat, firman Tuhan mengajarkan kita demikian. Mazmur 4 ayat yang ke-3. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Ayat 5. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Saudara-saudara, pemazmur di sini dengan sangat luar biasa berkata, berkata-katalah di tempat tidurmu, di kamarmu sendiri, di dalam hatimu. Sudah di tempat tidur, sudah di kamar pribadi, di dalam hati pula, saudara-saudara. Artinya betapa kita menjaga jangan sampai begitu cepatnya keluar kata-kata dari mulut kita. Apalagi ketika kita dalam keadaan marah, saudara-saudara, biasanya kata-kata yang akan keluar dari mulut kita itu pasti akan menyakitkan orang yang di sekitar kita. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Di dalam hatimu di tempat tidur dan tetap diam. Saudara-saudara, apa makna daripada kata tetap diam di sini? Kata tetap diam di sini memiliki beberapa makna sebenarnya, saudara-saudara. Artinya ada beberapa makna arti daripada kata tetap diam. Kata diam di sini itu bisa diam karena ketakutan, takut menghadapi perang seperti yang dialami oleh orang-orang tanah Kanaan dan sekitarnya pada waktu Tuhan menyeberangkan bangsa Israel keluar dari Mesir, membelah laut Kulsum. Mereka semua tercengang, diam. Nah, itu salah satu maknanya. Tetapi kata diam di sini adalah memiliki arti berdiam diri dengan bijaksana dan pada waktu yang tepat. Berdiam diri, tidak mau mengucapkan kata-kata yang bukan-bukan. Berdiam diri dengan bijaksana pada waktu yang tepat. Jadi bukan berarti saudara-saudara lalu kita sama sekali tidak boleh memberikan tanggapan, tidak boleh mengeluarkan kata-kata, bukan. Berdiam diri secara bijaksana dan dalam masa, dalam tempo, dalam waktu yang tepat. Ada waktunya berkata-kata, ada waktunya untuk berdiam diri. Segala sesuatu ada waktunya. Di dalam kitab Mazmur pasal 131 kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara-saudara. Mazmur pasal 131 ayat 2, Pemazmur juga berkata demikian.
Sesungguhnya aku telah menenangkan diri dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Menenangkan diri. Sesungguhnya aku telah menenangkan diri dan mendiamkan jiwaku. Menyerah kepada Tuhan. Menenangkan diri, tidak banyak ngomong, saudara-saudara. Menenangkan diri seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diri. Kata berdiam diri di sini, lambat untuk berkata-kata, mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam pasal yang lain, pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Lambat berkata-kata, artinya kita menjadi orang yang tenang. Menjadi orang yang tenang, bukan orang yang gerasa gerusu, saudara. Kalau kita lihat dalam kitab Pengkhotbah, saudara-saudara, dalam hubungannya terhadap seorang pemimpin, Pengkhotbah pasal 10, kita melihat firman Tuhan berkata demikian. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-20. Pengkhotbah 10 ayat 20. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Saudara-saudara, betapa pentingnya kita lambat untuk berkata-kata, bahkan teristimewa untuk pemimpin-pemimpin, untuk raja-raja, untuk orang-orang kaya disebutkan di sini, untuk penguasa-penguasa. Dalam kamar tidur pun janganlah engkau mengutuki mereka, kata Alkitab. Kenapa? Karena ini bahasa firman Tuhan berkata, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu. Tentu saja ini sebuah kiasan. Kita tidak tahu bagaimana caranya, apalagi dalam masa dalam zaman sekarang ini, kemajuan teknologi luar biasa. Mungkin segala gerak-gerik kita, ucapan kita diperhatikan oleh orang lain dengan alat-alat yang canggih, saudara-saudara. Firman Tuhan dengan tegas mengingatkan kita. Lalu kemudian kalau kita melihat kitab Amos pasal yang ke-5 ayat 13. Pada waktu kesesakan itu, pada waktu penghukuman Tuhan terjadi, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-12, Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 dan ayat 13. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Pada masa-masa yang jahat, firman Tuhan berkata, kita jaga mulut kita. Pada masa-masa yang jahat, kita jaga kata-kata kita. Biarlah kita cepat mendengar, tangkas untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, supaya kita jangan menjadi susah karena kata-kata kita, supaya juga orang lain jangan menjadi sakit, terluka oleh karena kata-kata kita. Amin. Tuhan memberkati kita.